Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham ya, pilihan untuk besok Kamis tanggal 8 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG sempat naik tadi, mencoba buat break di atas 6950, cuman gagal bertahan di atas itu ya. Jadi ya ditutup hijau sih, cuman belum berhasil breakout untuk hari ini. Kita lihat aja untuk besok Kamis, apakah bisa break di atas 6950 atau enggak untuk indeks IHSG ya. Secara teknikal seperti itu, coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 7 Mei. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan hari ini ya, hitungannya asing masih masuk ya, walaupun secara nilainya itu belum terlalu gede. Yang paling liquid untuk hari ini, yang paling ramai itu saham Antam, harga sahamnya juga naik cukup tinggi ya untuk Antam hari ini, dan asingnya masih net buy walaupun cuma 120,4 M. Nanti kita akan cek untuk saham Antam ya. Selain di saham Antam untuk hari ini asingnya masuk di saham Bank BCA paling banyak 156 M. Kemudian di saham Bank BRI ini juga hari ini asingnya net buy 99 M. Di ASII ya, besok mau RUPS kita pantau ini untuk saham RSI, ASI kayaknya cukup menarik. Hari ini asingnya net buy 49 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing malah Bank Mandiri ya, dan harga sahamnya turun untuk saham Bank Mandiri sampai close market tadi turun berapa persen ya, hampir 1% ya, 0, berapa nanti kita akan cek. Selain di saham Bank Mandiri, untuk asingnya juga keluar di cuan brand Telkom Bank BNI ya. Untuk besok, ya semoga aja untuk indeks IHSG masih mencoba buat break lagi di atas 6950, cuman hati-hati aja kalau misal gagal breakout atau malah turun ya untuk indeks IHSG, karena ini mendekati resisten ya, jadi pantau aja, ini berada di area resistennya untuk indeks IHSG 6950. Kalau kita lihat untuk kondisi global hari ini tanggal 7 Mei, untuk nilai tukar rupiahnya melemah ya hari ini. Rupiah melemah ke level 16.500-an, kemarin 16.400-an, sekarang 500-an. Kalau kita lihat ke atas, untuk emasnya turun ya, pas video ini kita buat, berada di level 3.384 US dollar per troy ounce ya, hitungannya walaupun turun 1,1% pas video ini kita buat, ini masih di atas ya, masih cukup mahal ya. Kalau kita lihat di sini masih cenderung ini sih di harga atas ya. Jadi ya bisa jadi ini hari ini koreksi wajar kalau misal nanti pas market US buka untuk emas bisa naik, target price-nya lumayan tinggi sih, masih di 3.500 ya resistnya. Kita pantau aja untuk nanti malam gimana untuk emas ya. Kalau kita lihat di sini untuk harga komoditas lain emas, ada minyak yang hari ini naik ya. Hari ini minyaknya naik. Untuk WTI ada di level 59,40 US dollar per barel, untuk Brent-nya di 62-an US dollar per barel ya. Jadi untuk minyaknya naik, cuman belum tinggi-tinggi baik banget ya untuk kenaikannya. Untuk Bitcoin yang naiknya lumayan tinggi nih, kemarin pas video ini kita bahas itu ada di 94-an, sekarang ini hampir 97.000 ya. Jadi Bitcoin naik lumayan tinggi. Untuk besok sih ya kembali lagi ya untuk indeks IHSG, karena ini berada di resist, semoga aja bisa breakout. Apalagi kalau kita lihat di sini ada sentimen yang hitungannya lumayan bagus ya, yaitu Amerika dan Cina siap untuk berunding di Swiss ya. Kita lihat aja nanti hasil perundingannya gimana, semoga aja berdampak positif ya terhadap indeks saham. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu seperti biasa. Kita akan cek dulu saham perbankan ya, Bank BCA dulu. Hari ini asingnya masih masuk ya, net buy 150-an M tadi kalau nggak salah, dan harga sahamnya ditutup hijau 0,55% ke level 9.075 ya. Untuk resistnya masih di sini 9250, semoga aja bisa
uji resistnya ini untuk minggu ini ya, kita pantau aja untuk besok gimana. Kalau kita lihat di sini untuk, transaksinya hari ini BBCA, asingnya netbuy sebanyak 156 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, dari tanggal 5 ya, itu asing netbuy 375 dan beberapa waktu terakhir ini emang, untuk sektor perbankan kurang begitu ramai ya untuk, hari-hari terakhir ini sih. Untuk hari ini nilai transaksi BBCA 700-an M ya, lebih gede sih dibandingkan kemarin. Ya semoga aja besok perbankan bisa mulai ramai ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 17 Mei, tanggal 7 Mei ya, 17 Mei. Kalau kita lihat di sini ada RX yang akumulasi cukup banyak ya, 129,9 M. RX versi asing. Selain RX, ini BB versi asing ini malah 100% buy di saham BBCA. 95,8 M, kemudian KZ, YUCC versi asing juga masuk. Yang keluar untuk asingnya juga banyak ya. BK ini keluar 125 M, AK, ZP, DP versi asing juga keluar. Jadi hari ini transaksinya didominasi oleh asing, cuman asingnya lebih banyak yang masuk ya untuk hari ini. Untuk lokalnya sendiri net sell dan kalau kita perhatikan broker-broker retail cukup banyak yang keluar ya di hari ini di saham BBCA. SQ, YP, kemudian XL, NI, CC, XI ini broker-broker retail semua ya yang mendominasi keluar di saham BBCA. Harga sahamnya naik. Semoga aja sih untuk besok ya, untuk besok untuk BBCA masih bisa hijau, untuk target price-nya di sini 9250. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di area support habis breakout ya ini target price-nya kalau untuk swing di 950. Kalau melihat performa untuk saham Bank BCA ini terus positif sih, ya mudah-mudahan buat ATH lagi itu tahun ini bisa ya, mudah-mudahan ya kita pantau aja gimana kondisi globalnya. Oke ya, kalau ada kesepakatan bagus antara Amerika sama Cina, kemudian The Fed bulan depan tadi buat nurunin suku bunganya, yaitu kemungkinan sentimennya bagus sih untuk perbankan. Jadi kita tunggu aja sentimen positif untuk perbankan ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA pantau aja 9250 masih level ini untuk target price BBCA terdekat. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini aslinya juga masuk ya, walaupun belum terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI, hari ini aslinya net buy 99 M dan kalau kita perhatikan untuk saham BBRI ini nggak terlalu ramai ya untuk nilai transaksinya di bawah 500-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI hari ini tanggal 7 Mei. Di sini sih kalau kita lihat ada akumulasi oleh asing yaitu YU 128 M net buy. Kemudian BB versi asing juga net buy 115 M ya. Yang keluar untuk aslinya ZP, BK lebih banyak yang masuk. Hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk retailnya bagian keluar. Ini kalau kita perhatikan YP, SQ, XL, OD, PD ya. Mulai keluar di saham BBRI ya. Jadi kalau retailnya keluar harga sahamnya emang cenderung naik sih ya untuk perbankan ini. Untuk saham BBRI untuk besok sih ya semoga aja bisa ini ya buat break di atas 3920 masih pantau level ini. Sekarang close di 3910 berarti 10 poin lagi ya. Pantau 3920 untuk besok Kamis. Kalau bisa break di atas itu ya potensinya mulai naik ngejar 4200 ya. Cuman ya biasanya perlu ada pengorbanan sih ya dari teman-teman yang keluar di saham BBRI supaya bisa naik. Karena kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI kemarin juga udah kita cek ya kalau retailnya itu sangat banyak ya. Untuk retail cukup banyak masuk di saham BBRI ini. Kenaikannya cukup fantastis ya dari
dari April 2024 ya, 1 tahun yang lalu itu 2,74% dan di bulan kemarin 7% ya, dari 2 ke 7. Wah, berarti naik cukup banyak ya untuk retail masuk di saham BBRI ini kepemilikannya cukup banyak. Jadi nunggu sebagian retail keluar kemungkinan ini kalau, yang warna biru ini mulai turun grafiknya, nah itu ada potensi untuk BBRI juga naik ya. Jadi ya butuh pengorbanan sih emang ya, supaya harga sahamnya bisa naik. Ya, Antam aja juga bisa naik cukup tinggi hari ini ya, dari kemarin-kemarin itu naik cukup tinggi juga banyak yang berkorban sih. Banyak yang keluar ya, ini kepemilikan asing, melonjak sangat signifikan ya dalam 1-2 bulan terakhir. Kalau kita lihat siapa yang keluar, retail ya. Yang warna biru ini retail ya. Pada keluar retailnya dibeli oleh asing, harga sahamnya naik untuk Antam. Jadi ya bisa naik cukup tinggi butuh pengorbanan ya. Oke, mungkin siapa yang mau berkorban bisa keluar tuh besok di saham BBRI ya, cuman disclaimer sih. Jadi untuk saham BBRI besok pantau aja level ini ya, 39.420, sorry, 39.30 ya, 39.20 ya, itu area resisten terdekat sih kalau secara historinya. Kalau bisa break di atas itu otomatis buat high baru di atas harga tertingginya kemarin tanggal 5, tanggal 2, tanggal 10 April saja ada potensi naik ya. Oke, mungkin secara teknikal seperti itu ya untuk saham BBRI, support terdekatnya di 3870. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya. Ini untuk polanya kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa naik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI, sama pantau IHSG-nya gimana. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang masih belum berhasil breakout, tapi harga sahamnya hari ini malah turun 0,60% ya, dan asingnya keluar hari ini walaupun nggak terlalu lumayan sih tadi keluar cukup banyak ya. Untuk hari ini Bank Mandiri turun ke level 4950. Untuk candlenya sih nggak terlalu bagus sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau makin turun itu makin menarik ya untuk saham Bank Mandiri ini. Kalau disuruh milih sekarang ya antara Bank Mandiri sama Bank BRI sebenarnya lebih menarik saham Bank Mandiri. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung buat milih saham yang mana. Cuman ini disclaimer ya, untuk sekilas sih dari segi performa, kemudian fundamentalnya ya sama-sama bagus, cuman kayaknya lebih bagusan Bank Mandiri. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini, untuk asingnya net sell cukup banyak, 109 M, cuman kadang masuk, kadang keluar ya. Ini untuk asingnya masih agak bingung ini. Di saham BMRI. Sebenarnya pengen masuk, cuman retailnya belum ada yang jualan, jadi eee, ya belum naik-naik. Kalau kita lihat di sini tanggal 7 Mei ya, untuk saham Bank Mandiri hitungannya nggak terlalu rame, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk aslinya pada keluar malahan ini ada AK, ZP, CC, BK, YUTP, Netsel ya. Cuman untuk nilainya nggak ada yang distribusi sampai ratusan M, jadi mudah-mudahan aman, koreksi wajar, sideways dulu, dan kita lihat yang masuk broker-broker didominasi sebagian retail. Walaupun ada juga retail yang keluar, cuman lebih banyakan yang masuk ya, OD, CC, kemudian XL ya, ini EP masuk ya. Jadi broker-broker retail masuk, harga sahamnya gagal breakout untuk saham Bank Mandiri. Ya, kemungkinan ya untuk polanya mungkin masih sideways kalau retail-retail terus masuk di saham Bank Mandiri. Semoga aja ini sih masih pantau 5025, semoga aja minggu ini bisa break ya. Kalau lihat kondisi Bank Mandiri sama IHSG bisa break ya, semoga aja untuk Bank Mandiri juga bisa break di atas 5025 dan mulai ngejar lagi 5275 ya. Coba kita lihat untuk kepemilikan retail di saham Bank Mandiri gimana. Kalau kita lihat di sini untuk saham BMRI, BMRI
Kalau kita lihat sih, ya retailnya masih lumayan ya, masih terus masuk, ya cuman nggak sebanyak di saham BBRI sih. Ya kita lihat aja untuk besok ya, untuk saham Bank Mandiri masih pantau level ini, 5.025, semoga bisa break di atas itu untuk minggu ini, kalau nggak minggu ini ya mudah-mudahan minggu depan ya. Yang penting IHSG-nya nggak bearish aja ya. Untuk beberapa hari terakhir ini IHSG naik karena itu ya, untuk saham-saham sektor, mineral dari Antam, kemudian MTKA, itu pada naik cukup tinggi. Jadi untuk saham perbankan mungkin gantian habis ini mudah-mudahan ya, kalau ada sentimen positif mungkin penurunan suku bunga atau sentimen seperti itu, mudah-mudahan untuk perbankan ini, mulai ngegas. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank, Mandiri, pantau aja 5.025 Masian untuk minggu ini, semoga bisa break di atas 5.025. Itu untuk saham Bank Mandiri, selanjutnya kita akan cek saham Antam ini yang, hari ini ngegas lagi dan ini mendekati resist sih ya, 2750 untuk resistnya di 2840 30-an ya. Jadi, siap-siap mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sebagian, takutnya koreksi, karena ini hitungannya udah cukup tinggi ya. Coba kita lihat untuk transaksi asing, hari ini sih masih net buy di saham Antam sebanyak 120 M ya. Kalau lihat nilai transaksinya masih cukup, liquid ya, masih cukup volatile Pak, sekali. Kalau kita lihat lebih detail hari ini, cukup banyak retail yang masuk ya, jadi hati-hati. Ini XL net buy 39 M, XI net buy 29 M. Masuk, dan untuk asingnya yang keluar juga lumayan banyak, KZ, CC, AK, BB versi asing keluar ya, walaupun masih ada TP yang juga akumulasi. Cuman kalau kita coba cek dari awal bulan ya, TP itu baru masuk hari ini ya, baru masuk hari ini. Kemarin-kemarin itu yang masuk paling banyak ZP ya untuk bulan ini, dan hari ini ZP-nya masih masuk, ini 68 M, cuma cenderung trading sih, karena nilai transaksinya 132 M dan net buy 68 ya, jadi sebagian tadi juga jualan di atas. Kalau lihat hari ini cukup banyak retail yang masuk, XL, XI ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini udah floating profit, mending sebagian diamankan sih, karena ini mendekati resist ya. Kalaupun besok Antam berhasil breakout dan naik, ya mungkin itu karena teman-teman keluar ya, keluar. Cuman kalau teman-teman malah nambah nambah muatan lagi di harga atas ini agak beresiko sih. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Untuk besok pantau ini mendekati resisten, jadi agak agak beresiko terjadi koreksi atau paling nggak mungkin sideways. Pantau aja area sini sih, 2830 ya. Mungkin nggak harus sampai 2800-an ya, sekiranya mendekati area resist itu berat buat naik lagi, malah ada potensi buat turun, itu mending diamankan aja, yang udah floating profit di bawah ya. Cuman disclaimer, kecuali teman-teman niatnya untuk jangka panjang sih ya, ya kembali lagi masing-masing ya. Coba kita lihat di sini untuk Antam, Antam. Untuk dividennya belum ya, belum 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 muncul sih di sini, cuman biasanya Mei, Juni ya. Tahun kemarin tuh Mei 2024, kemudian tahun sebelumnya Juni ya. Mungkin antara bentar lagi sih, kita tunggu aja. Cuman untuk, berapa yang akan dibagikan untuk dividen ya, untuk Antam. Kalau lihat net income-nya juga naik cukup signifikan, mudah-mudahan sih lumayan ya. Kalau kita lihat biasanya dividen payout ratio-nya berapa ini? Ya di sini kok cuma 36% ya. Ya kita tunggu aja sih. Cuman kalau kita cek di sini ya, di Stockbit itu belum ada tanggal dividennya. Coba kalau kita lihat di investing untuk Antam, apakah udah ada sentimen bagi dividen? Antam ya, naik 8% hari ini. Antam akan ekspansi, ini usaha akan ekspansi ini.
ekspansi, aksi jual investor asing meredah, belum ya, belum ada sentimen dividen sih untuk Antam. Mungkin buat teman-teman yang, punya bocoran ya, kira-kira berapa dividen per rasio untuk saham Antam, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau melihat harga sahamnya juga udah naik cukup tinggi ya, kemungkinan yield-nya yang nggak terlalu tinggi ya kalau harga sahamnya udah tinggi. Cuman mudah-mudahan masih cukup lumayan lah. Kita tunggu aja gimana nanti sentimen untuk dividen saham Antam. Cuman secara teknikal aja ya, ini buat patokan, ini mendekati resistnya. Jadi kalau baru mau entry sekarang sih ya agak telat ya. Mungkin kalau kemarin di tengah-tengah masih agak mending karena harga price-nya juga masih cukup tinggi. Ya tinggal tunggu aja 2.800-an untuk besok. Antam apakah berhasil break di atas itu atau enggak ya. Kalau aslinya terus jualan lagi, ya hari ini kan masuk tuh untuk retail ya, sebagian retail masuk. Cuman kalau misal besok pada keluar ya, ada potensi breakout, cuman mungkin akan nguji resistnya ini 28.30, 28.20, pantau aja level itu ya. Untuk Antam ini soalnya naiknya udah cukup signifikan, udah cukup tinggi ya. Untuk 1 bulan ini udah hampir beggar untuk saham Antam ya. Jadi mungkin yang udah floating profit dari harga bawah, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer nanti kalau koreksi turun, kalau trennya masih bagus dan sentimennya masih positif, kalau mau ambil lagi ketika terjadi koreksi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam, tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Pantau aja 28.30 untuk besok eh, Kamis. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA ya. Hari ini untuk saham MDKA juga naik, karena Antamnya juga naik. Masa untuk sektor yang sama malah turun kan? Nggak bagus nanti ya. Untuk MDKA ini naik sih lumayan tinggi, cuman tadi ada perlawanan lumayan kuat setelah nyentuh harga tertingginya di 1905 ya, ada penurunan cost di 1855. Cuman masih ditutup surplus 4,21%. Ya mungkin buat teman-teman yang ketinggalan jauh di saham Antam, kalau mau entry sih kayaknya untuk MDK ini lebih apa ya, lebih ada potensi juga buat dapetin capital gain ya. Dibandingkan Antam yang udah naik cukup tinggi sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk MTKA sendiri, resistnya ada di level 1990-an. Masih di level ini dan supportnya ada di 1750. Ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi kalau mau entry, ya disclaimer sih. Cuman hati-hati aja kalau turun ya. Kemungkinan floating loss-nya juga lumayan. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, untuk transaksi MDKA. MDKA hari ini tanggal 7 asingnya keluar cukup banyak ternyata ya, 30 M. Kalau kita lihat lebih detail, MDKA hari ini tanggal 7 Mei secara keseluruhan sih diakumulasi oleh BB. BB-nya versi lokal, selain BB XL masuk 20 M-an, kemudian CC XL ya, XI ini sorry yang 20 M-an itu XI. Jadi cukup banyak juga retail yang masuk di saham MDKA ya. Jadi hati-hati untuk besok kalau misal Antam koreksi turun, gagal breakout, ada potensi juga untuk MDKA juga koreksi ya. Jadi kalau misal MDKA koreksi, itu jangan buru-buru buat entry, mungkin tunggu mendekati level 1760. Ya, jadi kalau koreksi mendekati area support ini udah agak udah ada perlawanan, nggak longsor lagi, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk di MDKA ya. Pantau aja supaya 1760, 1750-an kalau koreksi turun, tapi kalau naik ya target price-nya di 1990. Untuk besok sih mending di awal market mending ini ya, wait and see aja dulu untuk saham-saham MTK atau Antam yang belum punya posisi, kecuali yang udah punya posisi, kalau mau sebagian diamankan juga nggak ada salahnya. Takutnya kalau koreksi turun, ya tergantung niat di awal sih masuknya buat apa ya. Kalau untuk investasi, ya kalau mau hold juga disclaimer, cuman resikonya kalau terjadi koreksi, ya sayang floating profitnya.
Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang juga naik cukup tinggi hari ini ya. Tembus 845 secara teknikal berhasil breakout langsung ngegas ini untuk saham BRPT. Ya kemarin-kemarin mencoba break gagal, turun mencoba break lagi, hari ini langsung ngegas naik ya. Berhasil breakout. Ini posisinya di 845 itu di tengah-tengah antara support 780-an dan resistennya di 910 ya. Kalau mau anti target price-nya di sini 910, cuman kalau harga sahamnya malah koreksi, ya potensi floating loss-nya juga sama-sama dalam ya. Ya bagusnya tadi itu atau kemarin pas mencoba breakout, tadi setelah berhasil breakout ambil posisi, lumayan langsung floating profit 8% lebih ya. Kalau kita lihat di sini coba untuk transaksinya gimana untuk saham BRPT. Hari ini tanggal 7 aslinya masuk 24M. Kalau kita lihat BRPT hari ini tanggal 7 retail keluar ya, UD, SQ, XC, XL, CP. Jadi retail pada keluar harga sahamnya naik. Untuk aslinya sendiri NetBuy, TCYU, AK versi asing masuk di saham BRPT, dan untuk lokalnya ada BB versi lokal yang juga cenderung akumulasi ini hampir seluruh transaksinya buy 12,9 M ya. Jadi untuk BRPT ya ini naiknya disertai akumulasi dan retailnya keluar. Mudah-mudahan untuk besok masih ada potensi naik ya. Kalau mau naik nutup gap berarti target price-nya di resistennya ini di 915-910. Mungkin buat teman-teman yang masih punya posisi dan BRPT besok naik ya di sini target price-nya kalau mau taking profit di 910-an. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA ya. Untuk saham TPIA ini juga tadi sempat naik cukup tinggi, cuman perlawanannya juga lumayan kuat ya hari ini. Plus di berapa ini? 9.025. Ya, 9.025. Coba kita cari untuk area support resistennya di level berapa. Udah cukup lama ya, kayaknya nggak kita bahas ini untuk saham TPIA. Kalau kita lihat untuk area supportnya ada di level harga penutupan ini di area apa ya, resisi. Jadi supportnya balik lagi di 8950. 8950 ini jadi support terdekat. Hari ini berhasil breakout sebenarnya ya untuk saham TPA, cuman agak nanggung ini breakoutnya. Ya mudah-mudahan aja untuk besok bisa naik sih. Kalau kita lihat beberapa historinya, beberapa kali itu mencoba buat break di atas 8950, 8975 itu agak susah ya. Hari ini berhasil breakout. Kemarin udah 2 kali nguji level ini gagal, hari ini berhasil breakout. Jadi pantau aja di awal market berarti ya untuk besok TPIA. Kalau bisa bertahan di atas 8950, mudah-mudahan masih bisa naik. Mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya TPIA hari ini tanggal 7 Mei, ini aslinya NetBuy 31M. Kalau kita lihat TPIA hari ini untuk aslinya yang masuk ada Big CC, kemudian TP, AK, BK versi asing masuk ya, jadi aslinya NetBuy. Untuk lokalnya jualan, sebagian retail sebenarnya ada yang masuk, tapi ada yang juga yang keluar ya. Untuk besok, untuk saham TPIA, ya lihat di awal market, kan ini close-nya juga di area resist ya, 925. Ya pantau aja level ini sih 9.000 ya. 8950 9.000 area situ. Kalau turun kemudian langsung jebol di bawah itu mending yang udah floating profit ambil di bawah diamankan sih. Takutnya kalau turun juga kemungkinan dalam ya. Kalau turun supaya cukup dalam di 8250. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham TPA, tapi kalau naik kemudian ada yang goreng ya cukup tinggi, target price-nya di 9950. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalping ya ini target price-nya kalau naik di 9950. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini juga masih hijau.
mencoba buat break untuk hari ini tapi gagal ya. Kemarin gagal breakout, hari ini juga belum berhasil. Tadi sempat naik ke 9.200, sayangnya turun lagi dan gagal breakout di atas 8875. Jadi secara teknikal masih belum berhasil breakout, tapi berada di resist ya. Berarti lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Apakah bisa break di atas 8875 atau enggak ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, untuk cuan hari ini malah di distribusi asing cukup banyak, 99 M. Hati-hati kalau besok merah ya. Cuan kita lihat hari ini yang masuk malah didominasi retail, PD, XL, XI, YP, mereka broker-broker lokal dan kemungkinan sebagian retail, sebagian besar dan asingnya distribusi. Ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini untuk cuan gagal breakout dan didistribusi oleh asing ya. Untuk PD versi asing ini 100% jualan, cukup banyak 72,6 M dan yang nampung broker-broker retail. Hati-hati aja kalau misal besok merah ya untuk saham cuan, ya bisa turun supportnya dalam banget di 7.300 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan, pantau 8875 Masian. Ya kalau bisa break ada yang goreng sih cukup tinggi, target price-nya di 10.100-an ya. Cuman kalau malah merah ya cari aman aja. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Secara teknikal tadi sempat nyentuh resistennya di 3.180 ya. Cuma nyentuh resistennya aja, belum sempat breakout, malah ada perlawanan turun close di 3.060. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di resisten, ya aman ya. Apalagi kalau misal besok PTRO koreksi, ya mending tunggu lagi aja di area 2890-an mungkin kalau mau masuk ya. Itu pun kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO ya. Tanggal 7 Mei asingnya keluar 3 M-an, 3,8 M. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO. Hari ini tanggal 7 Mei, sebagian retail masuk, ini Exi masuk 5 M-an, kemudian yang keluar retailnya net sell ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya sih kayaknya nggak terlalu beda jauh ya, masuk sama yang keluar untuk sampai TRO ini. Eh ya, ya mungkin lihat aja di awal market sih. Kalau mau masuk sebenarnya agak nanggung, ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resisten, cuman kembali lagi disclaimer ya, kalau saham-saham eh teman-temannya PTRO seperti brand cuan itu bisa naik cukup tinggi ya, disclaimer yang mau entry di saham PTRO, cuman kalau ada yang merah ya hati-hati aja untuk saham PTRO, soalnya hari ini cuma nyentuh resisten habis itu turun lagi. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini masih tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman turun. Malahan minus ini untuk brand ya. Padahal sempat hijau, turun close di 6.100. Untuk supportnya masih di 6950 sih. Sorry, 5950 masih di sini untuk supportnya. Coba kalau kita lihat ya untuk saham brand hari ini gimana di distribusi asing 66 M-an. Kalau kita lihat untuk brand yang nampung retail. Nah, ini yang masuk hari ini yang nampung PD, CC, XL, XI, YP ya. Jadi cukup banyak broker-broker retail yang masuk di saham brand dan didistribusi KZ. Bahkan untuk KZ versi asing ini 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, harga sahamnya turun ya. Jadi mungkin ya karena ini harga sahamnya turun, untuk besok ya hati-hati aja kalau merah apalagi sampai jebol di bawah 5950 ya. Itu perlu hati-hati untuk saham brand mungkin yang belum dalam-dalam banget floating loss-nya kalau mau diantisipasi misal turun di bawah 5.900. Oke, itu untuk saham brand ya. Eh Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya, udah cukup lama soalnya nggak kita bahas, harga sahamnya malah turun hari ini 2,24% ya.
ke level 2.620 untuk saham Telkom. Ya sebenarnya di harga sekarang ini nggak mahal-mahal banget ya untuk Telkom ini, tinggal nunggu ada sentimen positif, cuman belum ada sampai sekarang ya. Belum ada, apa pendapatannya aja turun ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom, coba hari ini asingnya keluar lagi malahan ini 63M. Kalau kita lihat hari ini untuk Telkom tanggal 7, eh, di distribusi asing ya. Dan yang masuk malah didominasi retail, CC, PD, XL, EP ini masuk. Untuk asingnya distribusi, KZ cukup banyak, 64M net sell, AK net sell 20M, PK net sell 14M-an. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, sebagian retail masuk. Hati-hati untuk besok kalau Antam merah ya. Kalau Antam untuk Telkom merah hati-hati ya, untuk Telkom. Ya mungkin kalaupun turun, kayak sih nggak dalam-dalam banget, mudah-mudahan aja nggak sampai jebol di bawah 2550 ya. Kalau turun pantau aja 2550 ini, secara histori ini area support terdekatnya. Kalau ada yang jaga harga, mungkin polanya seperti ini, jadi disclaimer kalau mau masuk di dekat-dekat supportnya 2550. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam, untuk saham Telkom, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, tetap disclaimer. Terima kasih.